Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali lagi di Safir Semarak Virtual Ramadan Min 1 Temanggung 1444 Hijriah. Tema kita kali ini adalah beribadah dengan ikhlas. Pemirsa yang berbahagia, kata ikhlas tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Kata ini mudah diucapkan, namun tidak mudah untuk dilakukan. Karena ketika kita melahirkan kata ikhlas, justru bisa menjadikan amaliyah kita dipertanyakan keikhlasannya. Bahkan ada yang bilang, ikhlas kok omong-omong. Pemirsa yang berbahagia, ikhlas bukan hanya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, melainkan ikhlas juga harus ditanamkan ketika kita beribadah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salat wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ayat di atas jelas bahwa kita hidup untuk beribadah semata-mata ikhlas hanya karena Allah. Berapa banyak orang sholat, tetapi sholatnya bukan karena Allah, tapi karena menginginkan surganya Allah, atau karena takut disiksa oleh Allah. Padahal masuk surga atau tidak, disiksa atau tidak, memang sudah seharusnya sebagai makhluknya kita wajib menyembah Allah dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Demikian pula ketika kita puasa, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, semua kita niat tulus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang kita cari ketika hidup di dunia ini? Pilih mana? Bejo atau kaya?
pinter atau kaya. Ketika kita memilih kaya, belum tentu beruntung atau bejo. Ketika kita milih pinter, juga belum tentu kita bejo atau beruntung. Namun ketika kita beruntung atau bejo, tidak harus kaya, tidak harus pinter, tapi hidup kita serba kebenaran, serba beruntung. Pemirsa yang berbahagia, ada sedikit cerita. Ada orang yang kaya raya, semua dia punya. Suatu saat dia bepergian ke puncak gunung. Sampai di puncak gunung, dia kelelahan. Bekalnya habis, hujan deras, mau telepon tidak ada sinyal, mau minta tolong tidak ada orang. Nasib. Nah, cerita yang lain ada seorang yang hidupnya pas-pasan. Punya uang di ATM juga hanya sedikit. Suatu saat dia juga bepergian mengendarai motor. Di tengah jalan motornya mogok karena kehabisan bensin. Endilah, di dekat motornya mogok ada pom bensin. Dan ketika mau ambil uang di dompet, uangnya juga habis. Tapi ndilalah juga di dekat pom bensin ada ATM. Jadi dia bisa ambil uang di ATM untuk membeli bensin. Bejo, tujune. Nah, pemirsa, masih banyak lagi cerita-cerita atau contoh-contoh yang mungkin kita semua pernah mengalami, pas sial maupun pas bejo. Bagaimana kita berikhtiar agar mendapatkan keberuntungan itu? Apa passwordnya? Ada yang tahu passwordnya? Mari kita cari passwordnya pada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu.
Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Pemirsa yang berbahagia, dari ayat tersebut dapat kita dapatkan passwordnya, bahwa untuk memperoleh keberuntungan atau bejo itu dapat kita dapatkan dengan takwa, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang menjadi perintahnya laksanakan, apa yang menjadi larangannya tinggalkan. Tentunya tidak hanya bejo atau beruntung di dunia saja yang kita harapkan, beruntung atau bejo di akhirat kelak. Tentunya ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kita dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita berdoa semoga ibadah kita semakin lama semakin berkualitas. Dan ikhlas, meskipun ikhlas itu berat sekali. Besar harapan kita tentunya semua itu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung atau bejo dunia dan akhirat nanti. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Pemirsa, demikian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Beli semur di warung Padang, ambillah kuah di kuali. Bila kita berumur panjang, insya Allah kita jumpa kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.